Oke, Bu Epi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. hari ini saya akan observasi kelas tentang kegiatan proses belajar mengajar. Tapi sebelum Ibu Epi kita melaksanakan observasi ini, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Kira-kira kapan ada waktunya untuk saya observasi? Di hari Kamis tanggal 27 September 2024. Oke, berarti hari ini hari Selasa, berarti Iya. lusa ya? Iya. Materi apa yang mau diajarkan nanti? Bagian kan ini prakarya ya. Iya. Jadi kita ambil masalah budidaya. Di dalam hal ini budidaya tanaman sayuran. Nah, sayurannya juga lagi ini dibagi. Jadi sayuran ada beberapa jenis sayuran. Jadi saya ambil lagi sayuran buah yaitu tomat. Jadi pokok pembahasannya itu ya tentang budidaya sayuran tomat. Budidaya sayuran. Iya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ya? Pertama itu kita sudah masuk produksi ya, ada beberapa elemen memang yang ingin dicapai dalam alur tujuan pembelajaran. Kalau untuk prakarya yang pertama itu persiapan, yang kedua rencana kegiatan, yang ketiga produksi, yang keempat evaluasi. Jadi sekarang itu masuk di produksi. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu melakukan produksi budidaya tanaman tomat. Oh ya, betul. Apa sudah pernah melakukan penanaman tomat selama ini? Iya, sudah pernah. Yaitu sebelum melakukan penanaman kan dilakukan pembibitan. Nah itu sudah dilakukan oleh anak-anak. Tapi sebelum melakukan pembelajaran ini memang sudah biasa juga menanam di rumah. Jadi pengalaman itu dituangkan dalam proses belajar mengajar. Dalam kegiatan proses belajar mengajar ini, area pengembangan apa yang hendak dicapai? Pengembangannya itu di bagian psikomotorik ya, atau keterampilannya anak-anak, bagaimana mereka bisa melakukan penanaman langsung. Saya dari perencanaan tadi mereka langsung aplikasikan di prakteknya. Nah, jadi pengembangannya itu pengembangan psikomotorik atau prakteknya. Oke. Untuk mencapai keterampilan menanam ini, strategi apa yang Ibu Epi persiapkan? Strategi pembelajaran yang saya terapkan itu ada yang pertama scientific learning, terus dibantu dengan metode pembelajaran project based learning. Jadi di bagian perencanaan itu saya gunakan scientific, yaitu pengumpulan data sampai analisis data di bagian perencanaan. Terus di bagian produksi tadi ini saya gunakan project based learning. Ya, jadi dari mulai pembibitan hingga pemanenan itu ada rencana-rencana yang memang dituangkan dalam rencana project ya. Pertama kan kita bikin jadwal dulu kapan kita pembibitan, terus kapan setelah itu ada tahapan penanaman, dan terakhir tahap yang terakhir itu pemanenan. Jadi itu memang dirangkum dalam sebuah metode pembelajaran yaitu project based learning. Jadi strateginya ini ada 3, scientific, kemudian basic learning, dan project Based learning. learning. Iya. Berarti ada 3 ya. Ini metode seperti ini sangat diharapkan karena dengan menerapkan beberapa metode, kebutuhan belajar peserta didik terpenuhi atau sudah berdiferensiasi. Iya. Bisa digambarkan secara umum proses pembelajarannya, mulai dari pendahuluannya sampai Kalau pendahuluannya itu berlangsung selama 10 menit, yaitu yang pertama mengecek kesadaran siswa, mengecek kesiapan peserta didik, terus motivasi, berdoa, persepsi, itu dilakukan dalam waktu 10 menit. Setelah itu kalau lokasi waktunya untuk prakarya ini kan 2 kali 40 menit, yaitu 80 menit. Nah, setelah itu di 50 menit itu bagian inti ya, pembelajaran inti. Nah, di situ kita akan
menerapkan metode yang tadi tuh, yang project based learning yang tadi di situ, ya, yang akan dilaksanakan. Yang kalau untuk minggu ini saya akan melaksanakan yang tadinya kan sudah ada pembibitan, mungkin bibitnya alhamdulillah sudah mulai tumbuh. Nah itu kita akan masukkan di untuk minggu ini kita akan menanamnya di polybag. Jadi itu medianya polybag, ya. Ada juga kelompok lain, ini diferensiasinya seperti itu. Ada kelompok yang menanam melalui media polybag, ada kelompok yang menanam melalui hidroponik, dan ada satu kelompok lagi menanam di tanah langsung, ya, artinya lahan gitu. Jadi itu mungkin. Yang terakhir itu kalau penutup itu yang sekitar 15 menit itu refleksi pembelajaran itu penting. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang memang sudah terlaksana dengan baik atau sudah tercapai, atau ada kesulitan yang dirasakan sama peserta didik, dan apakah peserta didik menyukai apa yang kita sampaikan materi kita, apakah mereka menyenangi proses pembelajaran atau tidak gitu. Terus yang terakhir itu pemberian tugas kalau memang diperlukan, dan diakhiri dengan berdoa. Jadi dari wawancara ini saya bisa menangkap bahwa Ibu Epi ini akan menerapkan 2 pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajarannya proses dengan menggunakan beberapa pendekatan, kemudian berdiferensiasi produk dengan menggunakan beberapa media tanam. Ya. Saya kira ini sangat bagus Bu Epi. Insya Allah hari Kamis kita akan bertemu di ruang kelas untuk melihat secara langsung observasi pembelajaran Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sukses dan sehat selalu. Salam bahagia. Amin. Duduk siap. Kita belajar, kita berdoa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bisa baik, sehat. Dari semua kalau ya sakit gitu. Ya sehat di UKS ya. Ya alhamdulillah kita bertemu lagi setelah minggu lalu kita sempat libur ya di hari Senin. Hari ini kita ketemu lagi mata pelajaran seni budaya ya. Prakarya. Kita mulai pelajaran dengan apa namanya? Afika Caika, Agil, Amelia, Atika, Irsul, Indah, Julia, Ayu sudah? Muhammad David. Ayu mana? David, Alif Akbar, Nadira, Naila, Naufal, Nelsa, Nino, Adil, Rahmat, Raisha, Sabura, Sesa, Tiara Asu,
Ya, budidaya masih tentang budidaya. Apa? Budidaya apa? Sayuran? Sayuran apa? Sayuran apa? Tomat. Iya, tomat yang merah-merah kan? Merah-merah tomat kan? Yang minggu lalu itu kita sudah praktekkan bagaimana cara melakukan pembibitan tomat. Berarti masih dengan tujuan pelajaran yang sama dengan minggu lalu, yaitu memproduksi, bagaimana cara memproduksi budidaya tanaman tomat. Ya, kita masuk di bagian produksi, memfokuskan bagaimana merawat tomat yang sudah kita bibitkan. Habis itu nanti sebentar kita akan melakukan penanaman mawar. Ya, kita bibitkan, kita lakukan apa? Setelah tumbuh bibitnya, diapakan? Dipanen. Bibit dulu kan yang segini dulu kan? Setelah itu dipindahkan ke polybag. Kalau dipindahkan di polybag itu apa namanya? Diapakan? Ditanam. Begitu ya. Singkat saja. Lanjut. Jadi tujuan pelajaran kita yaitu memproduksi tanaman buah sayuran. Tanaman sayuran buah dalam hal ini tomat, ya. Coba bisa mungkin satu orang ambilkan kita di kebun sana yang hasil pembibitannya kalau sudah ada, dengan satu bibit yang sudah tinggi, ya, satu saja. Ya, bibit tomat satu. Ada yang sudah tinggi ya? Ini satu bibit. Ya. Kita kelasnya bisa ambil bukunya dulu. Ya, yang lalu itu kita bahas tentang memiliki benih, terus penyemayan benih. Nah, yang lalu itu kita lakukan penyemayan benih. Ya, apakah benih kita sudah berhasil tumbuh atau tidak tumbuh? Nanti sebentar kita lihat kembali, kita cek kembali. Kalau sudah mulai dia tumbuh, berarti kita sudah siap melakukan proses penanaman. Ya, dan sudah siap melakukan proses penanaman bibit. Di sini di bagian di buku paket itu di bagian penanaman bibit. Di lalu juga kalian sudah mempresentasikan kan hasilnya, bagaimana prosesnya, bagaimana kalian mempraktekkan pembibitan itu sendiri. Nah, setelah kita lakukan pembibitan dan penanaman bibit, yang kita lakukan selanjutnya adalah pemeliharaan, ya, pemeliharaan dan perawatan. Iya yang itu. Coba ada yang bisa jelaskan minggu lalu itu bagaimana proses penyemayan bibit? Ada yang bisa jelaskan? Bagaimana penyemayan bibit? Ada yang bisa jelaskan? Masih di sini. Ada mas, abang Melayu bantuan saya. Mana Naila? Maksud. Naila mana? Mobil itu harus itu. Ini udah teko si Rahmat. Ini alat-alat ya. Sana ini semua. Ini ba ini? Ano man kau ra bilang? Ada marah. Marah. Lagyan mo eh, butangkin. Kita lanjut ya, kita lanjut belajar. Sini. Ye. Cari tempat. Ugurin lang kami pagmodo kita. Jadi, langkah selanjutnya setelah pembibitan, angkat ini sudah selesai. Weh, kurang desain nih. Jadi, kelompok satu mana kelompok satu dulu. Nah, atau begini, perhatikan pada saja dulu. Nanti yang bibit ini, Ya, halo guys. bibit yang ini ya, dipindahkan di polybag yang lebih besar. Mana? Ini.
habis baru kita akhir. Guru udah mau waktu. Ambil air Ambil air dulu. Ya. Ini akan siput. Mas, jangan. Dah kotor aku. Silakan ini teko ini baru taruh di sini. Ya. Alif kau teko lagi sabar. Buka saja dulu. Kami kan yuk. Yung gori. Mahal paling. Yang lain mana stop? Sini. Ya main-main sebentar, saya suruh lagi ada yang sama bekerja. Taruh di sini. Bukan dulu, kurangi dulu anaknya, kurangi dulu. Jangan begitu langsung. Kasih rapi. Guys, sakitkannya. Kan sama aku banyak banget. Jangan kerja. Kalau kata mulut saya dari sini sana itu Gue mau dibawa ini. Kalau sebagian aja jangan beli. Ini teke-teke. Sampai kiamat Keluar sebagian Nama di bahasa Inggris Bu Guru. Enggak bilang kata di bahasa Inggris. Gue mati di buku gue. Jangan kasih mati. Woi, ada mau makan. Lah, Bu Guru. Jangan dulu kasih buka rok. Berapa pohon ini? 4 kelompok. Kita kelompok terakhir. Banyak sekali. Ini bagiannya kelompok, enggak tahu kelompok berapa. Sebentar dilihat ya. Ini jamin di tahu kata Imam Tom. Jangan marah saya pulang. Terus iya, Nonton kata Imam. Go. Disimpan mana? Dah kasih rusak lagi. Gacor. 10 itu aku tadi. Jadi kita udah pernah lagi. Putih jangan merah ke putih. Ikhlas siapa? Bukan jago. Ini saja paling dulu. Ano ini? Taruh di sini. Sudah terlanjur itu. Dapat kenapa gini? Dapat gini. Mana mau? Masuk. Mau patah? Aja yang kau salah pun dah sekap. Kelompok berapa itu? Bukur di sini. Iya, maju di situ dekat situ. Mau ke sana Laila. Mandornya di sana kasihkan. Sana ya cek kursi itu ada bawang. Penipika. Gay, agis tayo. Yamin. Tambah jangan. Bukan kita gitu, ay. Semoga kau besar-besarkan saja. Siram dulu baru kita pakai siram lagi. Siran baru amankan di mana disimpang. Harus bagaimana kah? Di mana tempatnya menyimpang. Itu tuh yang baru ditanam. Silakan disiram. Kasih turun, kasih rendah. Lagi. Dijaga ini disiram tiap hari ya. Jadi disimpan di belakang sekolah bisa. Sekarang kelompok 2 lagi maju. Siapa yang belum sini? Kelompok 2 mana kelompok 2? Siapa yang taruh di sana dulu? Berdua. Siapa kelompok 2? Masukkan tanah lagi, ambil tanah sampai di situ. Sini. Kelompok 2. Yang pakai ini nanti di tanah langsung. Itu di situ. Kelompok 2 mana? Yang teduh saja. Jangan berpanas-panas. Dua guys ya. Ya, ambil itu. Kasih penuh itu tanahnya ya. Kelompok
3 mana kelompok 3? Kelompok 3 nanti di bagian bawah situ. Nanti digali. Mana kamu guru anu? Yo. Kita ko Inaila. Kita ko Yanu. Saya Inaila yang tiga. Yanu, Yalip. Kelompok 10. Kelompok 6. Tunggu kita kami. Adi. Kelompok 1. Untuk perawatan selanjutnya kita akan kasih pupuk di bagian tanaman sana sawi. Ya, karena ini baru ditanam. Jadi nanti kita kasih netralisir dulu dan bersatu dengan tanah. Didengar juga ini tadi dengar. Oh, dia sudah bilang anjing. Lagi belajar ya, lagi belajar ini. Udah, kita lagi ada buku kita. Sudah sebentar. Bukan air. Oke, cepat sambil nih. kita tunggu di sana. Yang ini 2, tolong bawa di situ di tanah supaya bisa. Coba tanam. Ya, tadi kita sudah melakukan praktek penanaman ya, penanaman dengan media polybag dengan penanaman langsung di tanah. Nanti mungkin sekitar ada tumbuhan yang sudah mulai berbuah, ya. Namun dengan dia ditanam langsung di tanah dia bisa berbuah dalam waktu tadi itu 60 sampai 100 hari. Jadi menurut budidaya tanaman tomat baru bisa dipanen 60 sampai 100 hari. Ya, berarti itu sekitar 4 bulan ya? 3 bulan. Ya, sekitar 3 bulan. Mungkin kita bisa panennya itu karena sudah mulai tumbuh tinggi. Kita tunggu lagi 2 bulan ya. Kita tunggu lagi 2 bulan baru bisa. Jadi, apa yang akan kita lakukan selama 2 bulan itu? Hah? Apa yang akan kita lakukan selama 2 bulan ini? Menunggu hasilnya ada. Perawatnya, iya. Tadi dengan memberikan pupuk. Kalau ada hama ya kan? Disemprot atau diberikan apa? Pestisida, ingat sekali ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, saya mau tanya dulu, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau gimana? Capek? Materi ini bisa diterapkan dalam kehidupan kalian, bisa ya? Jadi diharapkan kalian bisa setelah dari sini, kalian bisa budidaya sendiri di rumah, ya? Budidaya sendiri di rumah. Untuk kalau sudah ada kebunnya, ada lahan yang tidak terpakai, saya siap bantu untuk bibit, ya? Saya siap bantu untuk bibit, saya kasih bibit. Dan nanti kalian mau budidaya, bisa? Untuk tugasnya nanti saya WA, ya? Tugas, oh ya, tugas sudah tidak diam lagi. Mungkin minggu depan kita akan lakukan sumatif tengah semester, ya, untuk evaluasi untuk bab ini, bab budidaya tanaman sayuran. Nanti kita lakukan minggu depan, oke? Oke, saya akhiri. Ya, masih kurang lebih 2 menit lagi. Oke. Untuk hari ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan. Kasih kembali dulu. Oke, Bu Epi, terima kasih. Tadi saya sudah melakukan kunjungan di kelas. Jadi pembelajarannya ada beberapa catatan yang akan kita diskusikan. Yang pertama, strategi yang diterapkan itu ada 3 berdasarkan observasi, yaitu basic learning, kemudian psikomotorik dan proyek. Tetapi setelah saya ada di kelas, ternyata pendekatan belajar ini berkembang.
Alhamdulillah. Saya lihat di situ ada lagi yang namanya pembelajaran langsung dan ada pembelajaran kaji literatur. Iya. Pembelajaran langsung yang saya lihat itu ketika ibu membawa tanaman tomat, kemudian diperlihatkan kepada siswa. Kemudian kaji literatur itu ketika ibu meminta siswa menuliskan cara-cara perawatan tanaman tomat. Yang jadi masalah saya ini langkah pembelajaran proyeknya belum maksimal. Iya. Sebaiknya perlu disusun rencananya, kemudian jadwalnya sampai kepada hasil atau produk yang dihasilkan. Dari kegiatan ini kira-kira produk yang Ibu Epi akan hasilkan ke depannya itu dalam bentuk apa? Jadi kalau untuk di dalam budidaya tanaman tomat dalam hal ini pembelajaran prakarya kan itu ada 4 aspek ya. 4 aspek. Yang pertama itu ada budidaya, ada kerajinan, ada rekayasa, sama satu lagi ya salah satunya itu yang sambil itu budidaya. Nah, budidaya itu ada 4 elemen juga. Yang pertama itu elemen perencanaan, observasi, perencanaan, terus produk, yang terakhir evaluasi dan refleksi. Nah, di produk ini otomatis yang dihasilkan adalah produk. Kalau mamanya budidaya tomat, yang dihasilkan adalah produknya tomat, tanaman tomat. Nah, setelah itu ketika sudah terjadi pemanenan tomat ini akan diadakan namanya pasar ya, semacam festival, bazar lah, semacam bazar yang dimana tanaman-tanaman tadi yang sudah dihasilkan dari budidayanya tadi itu mau dipasarkan. Jadi ada pemasaran di sini akan dilaksanakan mungkin sekitar bulan Desember. Kita akan melaksanakan itu. Mudah-mudahan hasilnya baik. Nanti kalau memang kita berkolaborasi dengan petani-petani sekitar di lingkungan sini. Ya, untuk yang dijual itu yang dipamerkan itu atau yang dijual itu produk-produk yang kearifan lokal memang ada di sini. Ya. Jadi saya sekedar informasi bahwa budidaya ini bukan cuma atau tanaman tomat saja, sayuran ya, pada khususnya sayuran. Jadi sayuran ini juga ada dibagi beberapa sayuran ya. Ada sayuran buah, ada sayuran batang yang dimanfaatkan batangnya, ada yang dimanfaatkan daunnya. Nah, yang memang yang saya fokuskan juga ini sayuran yang dimanfaatkan daunnya, yang dengan dimanfaatkan buah sayuran, yaitu tomat tadi. Sebelumnya itu saya sudah budidayakan di awal semester itu, kita sudah membahas tentang produknya itu sawi ya. Jadi kita sudah mulai di awal-awal itu kita coba-coba untuk di bagian perencanaan, tapi perencanaan itu bukan cuma sekedar rencana, tapi kita laksanakan juga praktiknya, yaitu di bagian situ kita laksanakan budidaya tanaman sayuran daun ya, yaitu sawi. Nah, itu alhamdulillah sudah mulai tumbuh. Nah, kalau memang berhasil juga itu nanti kita gabung di produknya ini yang tomat, nanti kita adakan penjualan tomat gitu. Jadi produknya itu ya yang dihasilkan itu yaitu tadi tanaman yang sudah ditumbuh otomatis pasca panen ini ya, buahnya ini yang akan dijual di sini. Jadi tadi saya juga mengamati ada 2 teknik menanam, ada yang di dalam pot dan ada yang langsung ke tanah. Apa maksudnya ini, Bu? Di sini mungkin bagian dari diferensiasi proses ya. Ada kelompok yang melaksanakan atau membudidayakan melalui, kan ini judulnya sebenarnya modifikasi alat dan bahan. Jadi saya ambil modifikasi alat dan bahannya itu dibagi di lahan yang ada polybagnya dengan media polybag dan langsung di tanah, supaya kita bisa melihat perbandingan mana sih yang lebih subur, atau mana dengan perlakuan yang sama mana tumbuhan yang lebih banyak menghasilkan buah, yang lebih banyak menghasilkan tomat tadi, apakah yang melalui tanam langsung di tanah atau dengan media polybag dengan perlakuan yang sama, dengan perawatan yang sama, pemberian pupuk yang sama. Kalau dilihat lagi juga yang mana yang intensif diserang sama hama, bisa kita lihat itu. Biasa kalau umumnya di tanah lebih diserang hama, berarti lebih bagus kita gunakan di polybag. Itu kan kita bisa lihat
Ya, jadi kan itu jadi bahan pembelajarannya juga anak-anak ya. Nanti kita hama ini. Tadi kan kita sudah bahas tentang hama apa yang biasa menyerang tomat tadi kan. Oh ya, hama ini nanti kita identifikasi. Gitu. Jadi selama proses perawatan itu nanti kita akan melihat hama-hama apa saja yang biasa menyerang tomat. Oke. Sekarang saya lihat ini kalau prakarya ini khususnya konten-konten yang dipelajari memang sebaiknya ini pelaksanaannya pembelajaran proyek. Tetapi pelaksanaan pembelajaran proyek ini tentu ada alurnya, ada jadwalnya, kapan pelaksanaannya, dan di mana tempatnya. Tapi karena di sekolah kita ini sudah ada kebun sekolah, sehingga untuk melaksanakan pembelajaran proyek ini sangat mendukung. Kira-kira pengembangan pembelajaran proyek yang lebih maksimal ini rencana tindak lanjutnya bagaimana, Bu Selviani? Rencana tindak lanjutnya itu diharapkan siswa ini mampu mengembangkan soft skillnya mereka dalam hal jadi mereka bisa dari segi akademik mereka pintar, non akademik juga mereka bisa. Oke. Ya itu yang diharapkan dari pengembangan proyek.